Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Amanda dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan mempresentasikan tentang dinamika politik, ekonomi, hukum, sosial budaya pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama itu tentang politik. Politik di zaman SBY dapat terlihat dalam masalah hubungan internasional dengan negara terdekat seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalah internasional. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kancah internasional. Eksistensi NKRI dalam dunia internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internasional Indonesia itu sendiri. Karena itu, kekuatan diplomasi Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga bertujuan untuk kekuatan di dalam negara Indonesia, khususnya yang dialami warga negara di luar negeri. Ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindakan pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenaga kerjaan. Dalam masa pemerintahan SBY juga, khususnya dalam bidang politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan beberapa permasalahan bilateral mengenai perbatasan menunjukkan kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya instruksi Presiden untuk segera menyelesaikan persoalan perbatasan dengan beberapa negara. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, masalah perbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura sedang dipercepat proses perundingannya. Meskipun Menteri Luar Negeri menyatakan tidak bersedia mengemukakan batas waktu, namun pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, proses perundingan batas negara juga telah diselesaikan dengan Vietnam, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Selanjutnya, yaitu ekonomi. Ekonomi pada pemerintahan SBY, kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak, BBM, kebijakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia. Akan tetapi, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia, terdapat masalah dalam kasus Bank Kenturi yang sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Kenturi ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY juga mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010. Seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009, Bank Indonesia atau BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 sampai 6% pada 2010 dan meningkat menjadi 6 sampai 6,5% pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terdapat perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya ada tentang sosial. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menunjukkan kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya sosialisasi antar warga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak, namun pemerintah tidak lagi merencanakan transmigrasi. Yang keempat, budaya. Dalam hal pelestarian budaya di masa pemerintahan SBY, terlihat jelas kemundurannya, terutama dalam banyak warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintahan negara lain. Contohnya, klaim batik Jawa oleh Adidas, klaim angklung oleh pemerintah Malaysia, klaim gamelan oleh pemerintah Malaysia, batik tumbuk ladang oleh pemerintah Malaysia, naskah kuno dari Riau oleh pemerintah Malaysia, naskah kuno dari Sumatera Barat oleh pemerintah Malaysia, naskah kuno dari Sulawesi Selatan oleh pemerintah Malaysia, dan masih banyak lagi. Namun di masa ini terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Jadi walaupun
di negara lain diakui, tapi UNESCO sendiri mencetuskan bahwa batik itu berasal warisan budaya asli Indonesia. Yang terakhir yaitu hukum. Kayak instruksi miskin implementasi selama hampir 10 tahun terakhir, telah lahir sedikitnya 6 kebijakan anti korupsi di era pemerintahan SBY. Kebijakan anti korupsi dalam bentuk instruksi presiden dan peraturan presiden merupakan kebijakan terbanyak yang dikeluarkan oleh seorang presiden dalam sejarah negara ini. Namun sayangnya miskin implementasi. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi baru lahir menjelang periode perjabatan berakhir. Kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh SBY terkesan sebagai imbauan karena tidak ada monitoring dan evaluasi serta pemberanian sanksi jika kebijakan ini tidak dilaksanakan oleh anak buah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.